Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah al-mab'uthi rahmatal muhdah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita telah sampai di hari yang ke-6 dalam bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah. Doa dan harapan kita tetap sama. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan meridhoi apa yang telah dan akan kita lakukan, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat sesuatu yang sedang kita alami bersama-sama ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin al-musyahidin rahimakumullah. Setelah kita membahas riwayat-riwayat yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganjar dan membalas orang-orang yang gemar dan membantu orang lain. Orang tersebut senang, gemar, membantu serta menolong saudaranya dengan ganjaran dan balasan yang beraneka ragam. Kini saatnya kita beranjak pada hadis yang ke-6 dalam silsilah 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Hafiz Al-Munziri dalam kitab Mishkat Al-Yaqin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita keberkahan, khususnya dari keberkahan membaca dan membahas hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sadis. Hadis yang ke-6. An ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana wuslatan li akhihil muslimi ila dhi sultanin fi manfaati birrin aw taysiri usrin a'anahu Allah ta'ala ala ijazati sirati yawma dahdil aqdam. Man kana wuslatan li akhihil muslimi, barang siapa yang menjadi uslah, penyambung, li akhihil muslimi, kepada saudaranya sesama muslim, ila dhi sultanin, kepada pejabat atau penguasa atau pemerintah, fi manfaati birrin, untuk mendapatkan kebaikan, au taysir usrin, atau memudahkan urusan yang sulit, a'anahu Allah ta'ala ala ijazati sirati yawma dahdil aqdam. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya dalam melewati jembatan atau sirat pada hari di mana kaki-kaki tergelincir. Subhanallah, begitu mulianya orang yang gemar menolong sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi penolong orang tersebut di hari di mana kaki-kaki tergelincir. Dikatakan, jikalau seseorang menjadi penyambung, menjadi uslah, penolong saudaranya yang membutuhkan pertolongan untuk mengambil satu kebaikan atau memudahkan urusan yang sulit dari pejabat atau pemerintah, Allah akan menolong orang tersebut ketika nanti ia melewati jembatan Shiratul Mustaqim di hari kaki-kaki manusia tergelincir. Hal ini mungkin bisa kita renungkan, khususnya pada masa ini, tatkala birokrasi-birokrasi yang kerap kali kita temukan adanya kesulitan. Namun, ketika kita dimintakan pertolongan oleh saudara kita yang kebetulan kita bisa menolong dalam masalah ini untuk memudahkan birokrasi-birokrasi yang di bawah pemerintahan atau pejabat, jikalau kita menolongnya,
kita membantu saudara kita untuk memudahkan urusan ini tanpa pamrih tentunya, tanpa balasan tentunya, tanpa embel-embel harta di balik ini tentunya, dengan ikhlas kita bantu karena memang kita bisa membantu ia mendapat kebaikan atau mendapat kemudahan, niscaya Allah Subhanahu wa taala pun nanti akan membantu kita di hari di mana hari tersebut sangat mencekam. Ketika orang-orang berjalan di sirat, kaki-kaki tergelincir, Allah membantu kita karena kita pernah membantu saudara kita di dunia untuk ia mendapatkan kemudahan atau kebaikan dalam urusannya. Inilah hadis ke-6 dengan kemuliaannya yang menjadikan kita tertolong di akhirat kelak, di sirat kelak, pada hari kiamat, tatkala di dunia ini kita juga menolong saudara kita dengan ikhlas. Selanjutnya, hadis ke-7 yang masih berkaitan seputar bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang gemar menolong sesama. Al-haditsus sabi', hadis yang ke-7. An Anas bin Malikin, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qada li akhihi hajatan kana kaman abadallaha azza wa jalla umrahu kullah. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, kana kaman abadallaha azza wa jalla, seakan-akan ia menyembah Allah Subhanahu wa taala umrahu kullah, seumur hidupnya. Allah Subhanahu wa taala menganggap orang yang membantu saudaranya, jikalau saudara punya hajat, satu hajat dia bantu, satu kebutuhan dia bantu, Allah anggap orang tersebut telah menyembahnya seumur hidupnya. Itu kalau satu bantuan. Dikatakan hajatan, bil ifrad, tanwinnya menunjukkan satu kebutuhan. Bagaimana jikalau hawaij, orang yang punya banyak kebutuhan, kita bantu kebutuhan-kebutuhannya, maka apa yang terjadi? Subhanallah, kemuliaan akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala karena kita membantu hajat kebutuhan orang lain. Allah menyamakan kita menyembahnya, menyembah Allah Subhanahu wa taala seumur hidup kita. Tentu kita tidak sanggup untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala seumur hidup kita, karena ketika kita dilahirkan kita belum bisa menyembah Allah, belum ada taklif. Tatkala kita sudah baligh, kita sudah ada taklif, pembebanan, baru kita mengerti bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala kita membantu orang, kita menolong kebutuhannya, apa yang dia inginkan kita bantu, Allah Subhanahu wa taala menganggap seluruh umur hidup kita, baik itu umur yang belum di dalamnya kita menyembah Allah, di zaman bayi dan seterusnya, Allah anggap itu kita telah menyembah Allah Subhanahu wa taala karena Allah memuliakan orang-orang yang membantu saudaranya. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala yang besar ini, dan kita mendapatkan keberkahan serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Ramadan yang mulia ini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.